Halo, perkenalkan kami dari kelas 10 IPA 1, kelompok 5, yang beranggotakan Agustin, Christopher, Daryl, Julius, dan Keta, akan membahas tentang kerajaan Islam di Maluku dan Papua. Sejarah masuknya Islam ke Maluku. Islam masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa serta Melayu yang telah menggunakan agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Carano Cahyati. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano Marhum. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun, sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sekitar 50-60 tahun sebelum tahun 1486. Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, yakni sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Berikut adalah data kerajaan Tidore. Ibu kota Tidore, bahasa yang umum digunakan Melayu Tidore, agama Islam, pemerintahan monarki kesultanan. Raja-raja yang pernah memimpin adalah Kolano Syah Jati atau Muhammad Nakil, Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Hussein Syah. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1081 dan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1950. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Huku, yakni pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Huku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Ternate dan Tidore. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Huku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Ternate dan Tidore tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Pengganti Sultan Huku adalah adiknya, Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut.
Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Berikut adalah salah satu peninggalan Kerajaan Tidore, yakni Keraton Kesultanan Tidore. Teori masuknya Islam ke Papua. Ada banyak teori, diantaranya teori Papua, teori Aceh, teori Arab, teori Jawa, teori Banda, teori Bacan, dan teori Ternate Tidore. Kerajaan Islam di Kepulauan Raja Ampat. Berdasarkan sejarah, di Kepulauan Raja Ampat terdapat 4 kerajaan tradisional. Masing-masing adalah Kerajaan Waigeo dengan pusat kekuasaannya di Wawayai, Pulau Waigeo, Kerajaan Salawati dengan pusat kekuasaan di Samate, Pulau Salawati Utara, Kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, Pulau Salawati Selatan, dan Kerajaan Misol dengan pusat kekuasaan di Lilinta, Pulau Misol. Penguasa Kerajaan Lilinta atau Misol sejak abad ke-16 merupakan bawahan Kerajaan Bacan. Kepulauan Raja Ampat di abad ke-15 merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Tidore. Untuk menjalankan pemerintahannya, Kesultanan Tidore menunjuk 4 orang raja lokal untuk berkuasa di Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, yang merupakan 4 pulau terbesar dalam jajaran Kepulauan Raja Ampat sampai sekarang ini. Istilah 4 orang raja dalam yang memerintah di gugusan kepulauan itulah yang menjadi awal dari nama Raja Ampat. Kerajaan Islam di Semenanjung Onin. Semenanjung Onin berada di pesisir barat daratan utama Papua. Daerah Onin terdiri atas sejumlah desa, yaitu di sisi selatan ada Emalat dan Gornanang, sedangkan di sisi utara terdapat Rumbati. Di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Arguni, Sekar, Wertuar, Patipi, Rumbati, Ati-Ati, Fatagar, Namatota, dan Raja Komisi. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut. Di Kekas terdapat Kerajaan Arguni, Sekar, Wertuar, Patipi, dan Rumbati. Di Fakfak terdapat Kerajaan Ati-Ati dan Fatagar. Dan di Kaimana terdapat Kerajaan Namatota dan Raja Komisi. Para raja di wilayah itu menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore. Alasannya Sultan Tidore yang memberi gelar raja kepada para raja itu. Kerajaan Fatagar. Kerajaan Fatagar adalah salah satu kerajaan di Kabupaten Fakfak. Awalnya Kerajaan Fatagar berada di Onin. Akibat konflik dengan Kerajaan Rumbati, kerajaan ini berpindah ke Pulau Ega, lalu berpindah kembali ke Merapi, sebelah timur Fakfak. Raja pertama kerajaan ini bernama Maretat. Dalam masa kekuasaan Tidore, raja merupakan agen dagang bagi kepentingan Tidore dan tunduk kepada Tidore. Setelah kolonial Hindia Belanda berkuasa, para raja dikukuhkan dan diberi gaji. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda. Walaupun hampir dalam segala aspek, Belanda turut campur tangan. Berikut adalah salah satu peninggalan Kerajaan Fatagar, yakni Masjid Tunas Gain. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila di video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terakhir kami ucapkan terima kasih.